peserta selanjutnya yaitu Ferdian Iqbal Furkona dari MA Ma'arif NU Blitar. Hadirin kita saksikan bersama Ferdian Iqbal Furkona dari Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Dewan Juri yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada siang hari ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Membangun Kesadaran Generasi Muda Terhadap Pentingnya Maritim sebagai Benteng Wilayah Indonesia. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita tahu, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. 2/3 wilayahnya adalah lautan dan 1/3 wilayahnya adalah daratan. Karena memiliki daerah perairan yang luas inilah Indonesia disebut sebagai negara maritim. Letak geografis Indonesia yang sangat strategis di antara 2 benua dan 2 samudra menjadikan Indonesia sebagai titik pusat strategis perdagangan dan pelayaran maritim dunia. Dan Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar untuk menjadi poros maritim dunia. Sejarah pun mencatat bahwa Indonesia pernah memiliki 6 kerajaan maritim. Salah satu yang terbesar adalah Kerajaan Sriwijaya. Pada masanya, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai perdagangan nasional dan internasional setelah mampu menguasai Selat Malaka yang merupakan urat nadi perdagangan di Asia Tenggara. Hadirin yang saya hormati, Indonesia, setelah kita mengutip salah satu pernyataan dari salah satu akademisi Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar, ke depan manusia berpotensi mengalami krisis pangan terbesar di dunia. Dan Laut Indonesia menjadi salah satu solusi sebagai suplai pangan dunia. Jika dikelola dengan baik, maka Laut Indonesia dapat menghasilkan kurang lebih 60 juta ton per tahun. Berdasarkan data dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia, tak sulit rasanya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Membangun kesadaran generasi muda yang melek tentang kemaritiman, serta pentingnya maritim sebagai benteng wilayah Indonesia adalah hal yang urgent untuk dilakukan. Hadirin yang saya hormati, mengapa harus menggunakan kata melek? Melihat data dari Kemenpora, hanya 1% dari 67 juta pemuda Indonesia yang menggeluti sektor kemaritiman. Ini sangat ironis sekali melihat kondisi dan potensi Indonesia yang mampu menjadi poros maritim dunia. Wawasan tentang kelautan untuk generasi muda Indonesia menjadi hal terpenting untuk segera dilakukan. Pelatihan dan pendidikan, upaya pelestarian tentang kelautan terkait kearifan lokal, serta menumbuhkan sikap literasi untuk masyarakat pesisir tentang kelautan adalah hal-hal yang harus segera dilakukan.
Hadirin yang saya hormati, melihat sebegitu strategisnya dan banyaknya potensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam sektor kemaritiman, generasi muda harus ikut serta dalam kebijakan pembangunan di sektor kemaritiman. Generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam sektor kemaritiman. Generasi muda harus menjadi pilar utama dalam menjaga kedaulatan bangsa, khususnya di bidang kemaritiman, dengan melakukan aktivitas yang dapat menjaga kelestarian ekosistem laut, peningkatan kecerdasan, serta keterampilan generasi muda dalam bidang kemaritiman. Agar mereka dapat berkompetisi di era modern dengan pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin cepat. Kecepatan teknologi juga harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memiliki kecerdasan yang seimbang. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Karena ketidakseimbangan kecerdasan yang dimiliki hanya akan mencetak generasi cerdas yang tidak berhati dan tidak mengenal siapa Tuhannya. Indonesia butuh generasi cerdas yang berhati dan takut akan Tuhannya. Sekian pidato dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Excellency, the Chief of STTAL, the respectable to all the jurists and the audiences who loved by Allah. Firstly, let's thank and pray unto Allah subhanahu wa ta'ala, who has been giving us some mercies and blessing, so we can attend in this meeting without any troubles and obstacles. Secondly, salawat and salam to be given to our big Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Today, I would like to deliver my speech under the title, Building Awareness of the Young Generation on the Importance of Maritime as a Fortress of Indonesia Territory. Happy audiences, as we know that Indonesia is the largest archipelagic country. 2/3 of its territory is ocean and 1/3 of its territory is land. Because it has a wide area of water, Indonesia is called a maritime country. Indonesia is very strategic geographical location between 2 continents and 2 oceans, make Indonesia a strategic center point for world maritime trade and shipping. Indonesia has considerable potential to become the world maritime axis. History has recorded that Indonesia once had 6 maritime kingdoms. One of the largest is Sriwijaya Kingdom. In Sriwijaya era, Sriwijaya is very popular overseas. Sriwijaya succeeded in controlling national and international trade after being able to control the Malacca Strait, which was the lifeblood of Southeast Asia trade. Happy audiences. Because Indonesia, let we see from academic Dean Faculty Marine Affairs for Marine Affairs and Fisheries, Hasanuddin University. His statement is, in the future, Indonesia has potential to face the largest food crisis in the world, and Indonesia sees a solution to supply the world's food.
if it is managed properly, Indonesia seas can produce approximately 60 million tons every year. Building the young generation that literate about maritime and the importance of maritime as a stronghold for maritime in Indonesia territory is urgent thing to do. Happy audiences. The word literate is very fit to describe our young generation. Seeing the data from the Ministry of Youth and Sport, only 1% of the 67 million Indonesia youth who are involved in maritime sector. This is very ironic with the condition and potential of Indonesia, which is able to become the world maritime axis. Insight about marine affairs for Indonesia young generation are important to be done immediately. Education and training, effort to preserve maritime culture related to local wisdom and improving literacy skill about the maritime for the coastal communities are things that must be done immediately. Happy audiences, seeing how strategic it is and how much potential Indonesia that can be managed from the maritime sector, the young generation has an important role in developing policies in maritime and become the front line in the maritime sector. The young generation has an important role in developing policies, and the young generation must be the pillar in maintaining the nation's sovereignty. By carrying out activities which can preserve the maritime culture so that they can compete in modern era with knowledge and technology that is growing faster. The speed of technology is also increasing. It must be balanced with increasing human resource who have a heart and fear the God. And if we are not have a heart and fear the God, maybe Indonesia cannot be strong for soon. I think that's all my speech for today. Thank you very much for your nice attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recover faster, get up stronger, Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ferdian Iqbal Furkona.